Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Service Printer Tutorial. Nah, pada saat ini kita ada printer Canon MP287 yang mana ada fatal error seperti yang kita lihat ini P07. Dan sepertinya ini blinking bolak-balik ya, yang mana itu harus di reset. Kita coba masuk kepada mode save atau mode untuk reset ya. Caranya dengan ditekan tombol reset dan ditekan tombol power satu kali. Kita ulangi, tekan tombol reset satu kali, tekan tombol power dan dilanjutkan dengan menekan tombol reset 6 kali. Itu sepertinya tidak kelihatan ya, padahal saya sudah menekan tombol reset. Dan seperti yang dilihat ini ada kode alarmnya atau printer tidak dalam keadaan safe mode. Kenapa itu? Karena IC EEPROM dalam printer ini sudah error ya. Jadi langkahnya ini kita harus melakukan hard reset atau mengganti IC EEPROM nya, karena printernya nggak bisa masuk ke dalam safe mode. Kalau printer teman-teman bisa masuk ke dalam safe mode, teman-teman bisa langsung menggunakan tool resetter yang ada. Saya belum pernah juga membuat tutorial untuk cara reset dengan program ya, tetapi belum sempat aja ya, bukannya saya nggak mau buat, tapi belum sempat aja untuk bikin itu. Caranya ini kita buka dulu di bagian belakang ini. Kita harus membuka bagian motherboard dari printer ini, kita lepas dari printer dan kita harus mengganti IC yang saya maksud tadi. Ini mungkin bagian untuk membongkar-bongkar ini saya percepat karena sepertinya teman-teman semuanya bisa dan tidak perlu saya jelaskan. Maksud saya dipercepat. Nah, setelah di bagian belakang cover sudah kita buka dan di bagian panelnya sudah kita buka dan bodi samping sudah kita buka, langsung saja ini kita buka fleksibel yang ada pada mainboard ini supaya nanti mainboardnya bisa kita lepas. Ini kita buka satu persatu. Ini terlebih dahulu di bagian fleksibel scannernya, kemudian dilanjutkan ke fleksibel panel. Ini juga fleksibel scanner ya. Teman-teman, untuk membuka fleksibel ini diharapkan berhati-hati, jangan tergesa-gesa teman-teman, hati-hati, kecuali sudah pro ya, seperti ini tangan adik saya, tangan si Fildo. Kalau udah pro bisa di apa aja, terserah aja. Nah, pokoknya hati-hati jangan sampai malah patah ketika mencabutnya. Dan juga ada 4 baut di sini ya. Pokoknya semua yang menempel ke motherboard ini kita lepaskan. Ini saya bantu juga. Ini di bagian power dan di sini ada 2 soket untuk dinamo horizontal dan dinamo vertikal. Dan di sini 1 baut di bawah 3 soket home carriage ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada 3 soket. Ini soket sensor, di sini soket chip detektor yang di bagian tengah, dan yang di satu lagi pokoknya saya fungsinya itu yang semua yang menempel ke home carriage ya. Dan jangan lupa ada 2 sensor lagi di bagian itu, yang di bagian ujung. Kameranya kemana nih? Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Inilah penampakan motherboard yang akan kita reset. Nah, ini kameranya kurang fokus, sudah fokus. Ini kita lihat di mana bagian IC-nya. Nah, IC-nya di sini teman-teman. Ini kita fokuskan dulu. Nah, ini key IC yang di dekat semut itu yang berkaki 8. IC itu harus kita cabut dan harus kita ganti dengan IC baru atau IC cabutan yang tidak error ya.
Ini motherboard MP287, dan perlu teman-teman ketahui untuk IC ini kompatibel dengan printer Canon 237, 258 dan 287 sendiri. Jadi teman-teman kalau punya bangkai printer yang sama tidak perlu mengganti IC baru, dan jika pun kalau mengganti IC baru harganya sangat murah teman-teman. Nah, di sini saya mencoba mencari motherboard yang kira-kira kompatibel di kotak-kotak yang sudah lama ya. Ini sudah lama tidak saya buka. Mana tahu ada mainboard Canon series ya, yang seri MP237, 258 dan 287. Dicari-cari ya, sepertinya tidak ketemu ya teman-teman. Dan saya baru ingat kemarin ada printer servisan yang mana itu mati total, itu motherboard MP287, dan saya lupa untuk melihatkannya. Yang jelas ini IC ini harus kita bongkar dahulu ya. Ini motherboard yang tadi, ini ada di bagian plastik. Untuk bagian soket sensornya harus kita buka dahulu, karena untuk mengganti IC ini teman-teman harus menggunakan solder uap. Jika teman-teman yang pro mungkin bisa menggunakan solder biasa, tapi saya tidak sarankan. Dan dibuka di bagian ini, plastik-plastik soketnya di bagian bawah dengan cara dicongkel dengan obeng minus. Hati-hati jangan sampai melukai dari papannya sendiri. Oke, kira ini kita ketepikan dahulu. Kemudian untuk IC ini saya hidupkan dulu nih solder ya, solder uap saya yang udah sedikit berdebu, karena posisi tempat saya servis ada di tepi jalan, semua barang-barang mudah berdebu di sini teman-teman. Kita hidupkan, kita setel angin sesuai yang kita harapkan. Ini saya setting terlebih dahulu di, nggak kelihatan ya, teman-teman rasakan aja. Kekuatan anginnya jangan terlalu tinggi dan panasnya yang dirasa cukup saja, karena di sini sangat cukup kecil, jadi tidak perlu kekuatan yang begitu besar. Dan jangan lupa teman-teman harus menggunakan flux. Jika tidak menggunakan flux nanti IC-nya bisa terbakar dan komponennya tidak merekat dengan bagus, atau timahnya tidak merekat dengan bagus ke motherboardnya sendiri. Setelah itu kita oles dulu fluknya ke IC yang mau kita lepas. Ini supaya jalur-jalurnya tidak supaya jalur dari IC yang mau kita buka ini tidak ikut terangkat nanti ketika kita mencabut IC yang rusak ini. Jadi kita paling tidak harus safety terlebih dahulu. Dan ini yang di bagian ini gunanya untuk pendingin ya, pendingin dari motherboardnya sendiri, itu kita lepas nanti ikut terbakar, karena ini mudah terbakar teman-teman. Ini kita angkat, dan jika sudah merasa cukup, oles fluknya dengan baik. Yang terpenting itu ada pada bagian-bagian kakinya. Jika ditaruh di atas IC itu gunanya hanya untuk melindungi IC supaya tidak putus di bagian dalamnya. Tapi ini IC yang sudah rusak, jadi tidak apa-apa lah ya, kalau terlalu panas nggak apa-apa, karena IC-nya juga udah rusak. Kalau teman-teman mengalami error P07, itu sudah dipastikan IC ini yang rusak. Kalau tidak bisa masuk dalam safe mode, saya petik ya, saya beri tanda kutip. Jika solder uapnya sudah panas, langsung saja kita ke ini, panas-panasin sedikit dulu biar fluknya merata dan langsung dicabut. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Digeser. Tapi ini sepertinya tidak terlalu bagus ya, biasanya langsung panas ini. Jadi di sini saya harus sedikit menambah angin dan panasnya ya. Dan kita tunggu lagi. Dan juga mohon maaf untuk teman-teman jika video ini sedikit berisik, karena saya merekam video ini pada saat kondisi sedang hujan. Dan juga
ada musik-musik nih di dekat saya, dan mendampingnya juga dalam keadaan hujan. Ini sepertinya kurang panas ya, jadi kita naikkan sedikit. Ini angin. Saya menggunakan blower Quick 850A, yang mana blower legend ya, sangat banyak dipakai oleh orang. Yang terpenting gak apa-apa yang jadul, yang penting ori teman-teman. Jangan beli yang KW-KW teman-teman, nanti nggak sempurna ya. Kita oles plug lagi dan panasnya kita naikkan biar ini mudah nih lepasnya. Kita tambah lagi nih plug karena plug yang tadi sudah menguap. Iya, kira-kira seperti ini. Kita panaskan lagi di bagian kaki-kakinya biar nanti IC-nya bisa tercabut. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini bagian IC yang sudah rusak, boleh kita ketepikan dulu. Dan jangan lupa itu untuk posisinya teman-teman, jangan sampai salah atau terbalik-balik. Jadi teman-teman bisa tandai dengan membacanya terlebih dahulu. Juga perlu teman-teman ketahui, untuk IC ini sendiri harganya cukup murah, cuma 13.000 di online, dan teman-teman bisa ongkirnya mungkin 10 ribuan atau 15 ribuan. Bisa ditemukan di toko online, nanti saya lihatkan, saya tempel di video ini. Dan ini adalah motherboard yang saya maksud tadi, ada printer servisan kemarin yang mati total. Jadi ini IC nya saya cabut dan nantinya bakal kita reset lagi menjadi 0. Kenapa harus kita ganti IC? Karena IC yang sebelumnya itu sudah tidak bisa direset, alias IC nya error ya, atau putus. Itu bisa terjadi karena salah software resetter. Jadi teman-teman harus hati-hati untuk mereset printer, jangan sampai salah reset. Teman-teman harus menggunakan resetter yang terbaru, jangan pakai resetter yang jadul, nanti bisa seperti ini. Untuk cara meresetnya teman-teman jangan sampai salah langkah, mulai dari menekan tombol reset, tombol power, dan berapa kali menekan tombol reset kembali. Untuk printer MP287 sekali, kalau nggak salah itu 6 kali ya. Jika teman-teman ragu, teman-teman bisa cari tutorial lagi untuk resetter tersebut. Untuk 87 biasanya 6 kali ya untuk resetnya. Dan ini kita cabut IC yang bagus ya, menurut saya IC-nya masih bagus, karena printer ini hanya mati total. Di motherboard bekas pun bisa kita andalkan. Jadi saya tidak perlu mesan-mesan IC dan nunggu beberapa hari lagi, karena stok saya sendiri memang tidak ada teman-teman. IC ini saya cabut, caranya sama seperti yang tadi. Ini kalau panasnya udah cukup teman-teman, akan gampang untuk menukar IC ini ya. Nah, ini kita taruh di sini, jangan sampai tertukar lagi dengan IC yang tadi. Motherboardnya kita taruh lagi, dan kita ambil motherboard yang kita ganti IC nya. Kita beri plug lagi di bagian IC nya supaya nanti tidak putus karena terlalu panas. Kira-kira seperti itu, seperti memberi selai pada kue ya teman-teman. Dan juga di kaki-kaki ini teman-teman beri juga plug. Untuk menyolder ini saya bisa dibilang tidak terlalu mahir, tetapi paling tidak saya bisa-bisa aja ya. Semua orang juga bisa, tapi resiko teman-teman tanggung sendiri. Banyak yang lebih mahir dari saya untuk menyolder ini.
Ini hanya isi yang kayak gini gampang cuman teman-teman. Ini saya sepertinya juga sedikit kaku ya untuk ini tidak terlalu mahir. Paling tidak teman-teman tahu step by stepnya dan cara langkah-langkahnya dan logikanya teman-teman. Nah, ini juga sudah merasa erat, kuat, bisa lepas soldernya. Nah, dipanaskan sedikit lagi biar timahnya merata. Nah, kira-kira seperti itulah teman-teman. Jika sudah merasa kuat berarti itu sudah selesai, kita ganti. Kita pasang lagi ini apa ya, yang hitam-hitam nih heatsink. Nah, ini saya lihatkan sedikit hasil karya saya mengganti IC. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Ini IC cabutan dari motherboard printer yang sama MP287. Teman-teman juga bisa ambil dari printer 237 atau printer 258 yang mati atau yang error. Saya ulangi sekali lagi ya, supaya teman-teman nanti tidak perlu beli baru. Kita pasang lagi ini untuk plastik ini untuk soket sensor ya, sensor ASF dan sensor apa itu ya, yang satu lagi yang di ujung untuk encoder bulatnya atau timing disk. Nah, langsung saja ini kita tes kepada bagian printernya. Oh ya, ini jangan lupa yang di bagian ini yang heatsink yang kita lepas tadi kita pasang lagi biar nanti motherboard tidak terlalu panas. Jangan lupa ini kita pasang lagi. Masa ini teman-teman juga butuh keterampilan sedikit, jangan terlalu memaksa. Teman-teman harus pas baru teman-teman tekan ke dalam soketnya. Teman-teman tidak perlu memasang motherboardnya terlebih dahulu atau dibautkan, supaya teman-teman gampang untuk memasang ini apa namanya, ini yang plastik ini fleksibel, kabel fleksibel ya. Dilihat juga bagian ujung-ujung kabel fleksibel jangan ada yang sampai patah teman-teman. Nah, ini kenapa ngerekamnya ke tangan saya nggak ke apa ya. Nah, seperti ini fleksibel panelnya ya. Ini fleksibel scanner, head scanner. Nah, ini yang saya maksud, kalau udah yang patah-patah ini teman-teman harus hati-hati. Ini saya tidak mau ambil risiko, saya gunakan tang supaya lebih kuat untuk memegangnya. Nah, seperti inilah. Itu sudah kuat. Lanjut ke bagian yang lain. Ini dari power, dari adaptor ya, dan dua ini apa, dua dinamo. Dan jangan lupa di sini ada dua sensor lagi, sensor ASF unit satu, dan di sini sensor timing disknya. Terbalik maksud saya. Langsung saja kita tes, colok kabel power terlebih dahulu. Ini printernya sudah sedikit kotor teman-teman, harus dibersihkan lagi. Jelas kita tes dulu motherboardnya. Ya, sudah hidup. Dan ada P22, itu artinya scannernya kurang bagus ya, pemasangan kabel fleksibelnya, atau scannernya sendiri yang rusak. Tapi sepertinya tidak mungkin teman-teman. Nah, di sini saya lupa untuk dinamo scannernya, fleksibel dinamo scanner. Jadi ini kita pasang. Nah, di sini teman-teman harus jeli ya, jangan sampai ada yang ketinggalan seperti saya.
Kita coba hidupkan lagi. Ini loadingnya sedikit lama, kita tunggu. Nah, jika sudah ada tanda 1 berarti itu printer sudah dalam keadaan ready dan bisa kita pakai untuk ngeprint. Jadi untuk memastikan apakah tidak ada trouble lagi, kita harus tes untuk print ya. Dan jangan lupa ini kita reset IC EEPROM ya. Kalau IC EEPROM-nya itu sudah bagus, itu biasanya langsung bisa direset. Ini kita tes dulu untuk cek nozzle. Kita percepat ya ini karena akan ada proses cleaning terlebih dahulu. Kita tunggu printer ini error 13, kita reset cartridge-nya karena baru kenal seperti biasa. Kita reset lagi. Nah, oke. Kita sambil menunggu ini boleh minum kopi dan yang lain-lain teman-teman. Ini video sudah saya percepat tapi masih lama ya. Nah, di sini kertasnya udah menarik. Ya udah narik ya. Nah, menandakan printer ini sudah normal dan kita tinggal memperbaiki yang lain-lainnya. Mungkin hanya itu video tutorial untuk mengatasi error P07 yang tidak bisa direset dengan software resetter. Saya mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam video ini atau salah kata saya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.